Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 MIPA unggulan 2 ingin menceritakan tentang Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh Adinda, Astri, Faulia, Putri, Danang, Arya, dan Aldefran. Di tengah konteks geopolitik semacam itu, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 571 Masehi atau sekitar tahun 1449 tahun yang lalu. Dalam khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi juga dikenal dan disebut dengan tahun gajah. Yang menandai momen penting itu adalah ketika Raja Faisal Ethiopia di Yaman, Abraha, bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Mekah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh dan pasukan Abraha dihujani oleh batu yang dilempar burung ababil. Demikian dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini juga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Di tahun gajah itulah bayi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah di tempat saudari ibunya di Yatsrib. Selepas Aminah melahirkan Abdullah Muthalib, amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah, serta memberi namanya Muhammad. Nama Muhammad yang dipilih Abdul Muthalib menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum Arab Makkah. Ketika diadakan keduri penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, sebagaimana ditulis Muhammad Husain Haikal dalam sejarah hidup Muhammad 1980. Orang-orang Quraisy bertanya-tanya, kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama-nama nenek moyang mereka? Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan perang gajah dan bantuan serangan dari langit, lantas menjawab, "Kuinginkan dia Muhammad akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhannya di langit dan makhluknya yang di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat, berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad menjadi sosok yang sedemikian rupa berpengaruh terhadap bukti luhur hingga dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Dilansir dari Nahdlatul Ulama Online, dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam, padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun lamanya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampai pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Esoknya, air danau sawah di Persia surut. Beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah diriwayatkan terus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi susuannya. Ketika itu bayi disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah As-Sa'diyah juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Nah, itu dia cerita tentang Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.